Masih ingat dengan catatan si Roy? Sebagai dukungan kamu terhadap channel ini, silakan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Hai, udah lama banget gak berbagi cerita horor di YouTube. Dan jujur aku bingung mau mulai cerita dari mana. Sebenarnya sih banyak banget kejadian yang aku alami. Cuma kayaknya ngelawan rasa males itu susah ya. Ya udah, jadi sekarang langsung aja ya. Belum lama ini aku staycation sama suami ke salah satu kota lah. Terus kebiasaan kita itu setelah sholat subuh, olahraga, jogging beberapa kilometer, terus abis itu nyari sarapan. Ya kayak gitulah aktivitas di pagi hari. Sampai akhirnya pas lagi sarapan gak jauh dari tempat jogging, ada yang bilang lah, Mbak, olahraganya kenapa gak ke benteng aja? Terus nanya lah, benteng di mana Bu, emang ada? Terus si ibunya tuh bilang, iya ada kok Mbak, ada benteng gak jauh dari sini, sekitar 2 atau 3 kilo. Ada benteng, tempatnya bagus kok, ada sungai, ada pesisir pantainya juga. Oh ya udah deh Bu, nanti kapan-kapan saya coba ke sana. Terus akhirnya setelah ngobrol sama si ibu itu, atau ibu penjaga warung ya, kepo lah, cari-cari di Google tentang benteng yang dia ceritain, ternyata ada. Terus ya udah, rencananya besoknya jogging ke arah benteng karena gak terlalu jauh juga, sekitar 2 atau 3 kilo. Besok paginya setelah sholat subuh, aku dan suami jogging seperti biasa, cuman mengubah rute. Rutenya itu mengarah ke benteng yang diobrolin kemarinnya. Terus kita berangkat sekitar jam 4:30 kurang. Dan ternyata sepanjang jalannya itu gelap banget. Nggak ada lampu jalan. Padahal itu jalan raya. Gak ngerti kenapa gak ada lampu jalan. Banyak banget pohon-pohon besar kanan kirinya. Terus juga sepanjang jalan sebelah kanan yang aku dan suami lewatin itu gak ada rumah warga, cuman ada pemakaman umum. Terus juga ada terminal terbengkalai yang udah lama gak dipakai. Dan di situ juga sebenarnya ada cerita horornya, cuman aku gak berani kesana sih. Terus habis itu jalan lagi, mentok belok ke arah kanan, dan dari situ udah kelihatan itu jauh lebih gelap lagi dari jalanan yang tadi kita lewatin. Dan di situ juga nggak ada perumahan warga, cuman ada satu kayak warung gitu, cuman ditutupnya tuh kayak pakai triplek. Terus jalan lagi ada gapura lah, gapura yang tulisannya selamat datang di benteng yang nggak bisa aku sebutin. Cuman di situ juga ada plang bertuliskan bukan jalanan umum dan dilarang masuk. Tapi ya udah, kita pikir mungkin dikasih tulisan itu takut ada yang ke situ naik motor kali ya, atau apa, nggak ngerti juga sih. Tapi di situ aku nggak lihat ada penjaga, aku juga nggak lihat ada loket untuk membeli tiket, dan ya nggak lihat kayak buat wisata gitu. Terus karena gelap banget, akhirnya pakai senter kan di handphone.
Aku nggak kepikiran untuk ngerekam waktu itu. Nggak ngerti sih kenapa. Terus pas jalan bener-bener hutan, yang kanan kirinya tuh pohon tinggi-tinggi banget, dan ternyata di sebelah kanannya itu sungai yang mengalir menuju ke arah laut yang gak jauh dari situ. Terus jalan gelap banget, bener-bener gelap sampai yang bisa dilihat tuh ya udah yang kena sorotan senter dari handphone aja. Tapi selama perjalanan di kanan kirinya itu aku ngeliat banyak banget sosok-sosok yang lagi berdiri kayak lagi ngerumunin kita, mulai dari yang pendek yang setinggi 2 meter mungkin, bahkan ada yang jauh lebih tinggi lagi yang aku cuman bisa ngeliat setengah badannya aja karena ketutup pohon-pohon. Terus jalan, aku sambil pegangan ke suami karena takut banget. Aku udah bilang ke suami, udah, aduh kita putar balik aja yuk, kita pulang aja yuk, nanti aja yuk kesininya. Terus suami bilang, enggak apa-apa, ini lo udah nanggung, udah bentar lagi sampai. Karena emang di GPS tuh dikit lagi tuh udah sampai. Cuman kayak gak nyaman aja. Di kanan kirinya tuh kayak lagi diliatin sama mereka. Terus pas jalan lagi, aku ngeliat ada rambut. Awalnya sih aku pikir akar kayak akar dari pohon beringin gitu, tahu kan? Cuman warna putih, ngejulur sampai ke bawah, sampai ke tanah, sampai kena senter. Cuman aku nggak tahu suamiku lihat atau enggak karena dia ya biasa aja gitu ekspresinya, nggak kayak takut. Cuman aku udah ketakutan banget sih. Aku ngeliat, aku pikir akar kan, ya udah deh. Pas aku jalan udah makin deket, si akar yang aku lihat itu yang warna putih naik ke atas. Terus pas aku nengok ke atas, itu ada nenek-nenek lagi di pohon yang besar banget. Dan dia tuh apa ya, kayak kayang gitu loh. Aneh banget, sumpah itu aneh banget. Banyak banget makhluk-makhluk yang aku baru lihat di situ. Bahkan pas kita lewat pun, kita tuh kayak ngelewatin sebuah gerbang. Sebenarnya itu nggak ada gerbang ya, cuman kayak ngerasanya tuh kayak nembus sebuah gerbang yang bikin suasana tuh jadi beda, jadi lebih serem lagi. Dan di sungai aku ngeliat, ini jelas banget yang aku lihat, ada pocong lagi berdiri gede banget. Ini pocong yang paling gede yang pernah aku lihat seumur hidup aku. Ini tuh bener-bener gede banget, saking gedenya tuh kayak setengah badannya di dalam sungai, setengah badannya lagi tuh kayak di luar gitu, di luar sungai, dan kepalanya tuh gede banget. Kayak kalian tahu gak sih pohon-pohon yang di pinggir jalan yang dibentuk-bentuk gitu, kira-kira segede itulah. Gedenya tuh gede banget. Dan mukanya tuh ya udah hitam aja, hitam. Aku nggak ngelihat matanya, mulutnya, hidungnya atau apapun. Cuman ngelihat hitam, tapi dibungkus kain kafan. Kain kafannya tuh bersih, nggak kumel nggak apa, pokoknya bersih. Kayak ada cahaya-cahayanya itu, nggak ngerti deh kenapa kayak gitu. Aku pegangan ke suami makin kencang karena takut. Karena si pocong itu ada di sebelah kananku di sungai. Terus akhirnya maksa untuk jalan, gak jauh ngelewatin pocong. Aku dengar ada suara kayak kurang lebih kayak gitulah suaranya. Dan pas denger suara itu, aku baru ingat
kalau aku lagi datang bulan. Karena aku hafal banget suara itu tuh biasanya suara kuntilanak kalau lagi ngisepin darah. Terus habis itu ya udah sayang aku udah nggak bisa, udah ayo kita balik lagi. Padahal itu tuh kita udah mentok di tengah-tengah hutan, tinggal belok belok ke kanan. Nggak jauh dari situ udah sampai, bener-bener udah sampai ke bentengnya. Tapi itu jam 5 pagi, gelap banget, udah nggak kelihatan apa-apa sama sekali. Karena itu tuh bener-bener hutan. Terus ya udahlah, karena mungkin suami pun ngerasa udah nggak bener, akhirnya ya udah kita putar balik. Dan pas putar balik, pocong itu masih ada ngeliatin ke arah kita. Dan makhluk-makhluk di kanan kiri juga banyak banget, cuman aku gak bisa gambarin karena mereka tuh besar-besar. Dan yang aku lihat tuh kayak cuman setengah badannya, aku gak ngeliat mukanya. Terus udah jalan, udah keluar dari hutan, udah ke tempat yang agak terang, aku cerita sama suami yang tadi aku lihat. Dan aku bilang, aku tadi lagi datang bulan. Terus suami bilang lah, pantesan kayak dikerubutin gitu kan, kayak lagi diawasin banget sampai ada miske lah yang kayak gitu-gitu. Karena aku lagi datang bulan. Terus akhirnya ya kita rencana nanti mungkin kalau udah nggak datang bulan, kita balik lagi ke sana, ngerekam situasinya seperti apa di sana, biar kalian tahu. Dan soal pocong yang kepalanya besar banget, aku baru keinget kalau ternyata aku tuh pernah diceritain lah, kalau aliran sungai menuju ke laut itu biasanya makhluk-makhluknya itu ya bisa dibilang nggak kayak makhluk di tempat lain, lebih ganas kali ya bisa dibilang kayak gitu. Tapi nggak tahu sih, jujur penasaran banget di bentengnya tuh ada apa. Karena ya di jalan menuju ke sana aja tuh kayak serem banget, dan itu tuh ternyata bukan tempat wisata. Pertama, itu bukan tempat wisata. Kedua, ke situ itu tidak perlu membeli tiket atau apapun karena ya udah itu benteng yang tidak dibuka untuk tempat wisata. Oh ya, aku mau sedikit ceritain, di terminal yang aku lewatin itu kan terminal yang tidak dipakai. Depan terminalnya sih terlihat oke, bersih, terang juga ada lampunya. Cuman di bagian belakang terminal, karena nggak dipakai biasanya sama supir-supir angkot tuh dipakai buat benerin angkot lah di bagian belakang situ. Dan toilet umumnya itu ada di bagian paling belakang. Dan di situ terkenal banget pocong yang selalu muncul di toilet terminal yang udah gak dipakai. Ya udah, paling sampai situ aja ya. Nanti kapan-kapan aku ceritain lagi.